Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah ba'd. Alhamdulillah, Allah mudahkan kita salat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan Allah terima amal saleh kita. Kemudian Allah tambah lagi kita salat ba'diyah. Tidak cukup sampai situ, Allah buat hati kita tenang sehingga masih betah di masjid. Nah, mudah-mudahan diamnya kita di masjid inilah menjadi sebab rumah tangga kita diberi sakinah warahmah. Dua ini yang dijanjikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sakinah warahmah. Kata Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah. Dua ini ya. Wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullah fi man 'indah. Mudah-mudahan kita masuk ke pembahasan. Ini mudah-mudahan pembahasan kita yang terakhir mengenai kematian. Pekan depan kalau masih ada umur, kita bahas bab tentang safar. Masuk kitab tentang safar, insya Allah. Kalau nggak ada permintaan, bahasan tentang Ramadan. Nah, udah pada pinter lah ya. Puasa Ramadan tinggal prakteknya aja ya. Yang kalau perlu murojaah ya kita bahas insya Allah. Oke, kita mulai dari hadis Abu Amr Waqila Abu Abdillah. Ada yang bilang Abu Layla, ada yang bilang Abu Abdillah, ada yang bilang Abu Amr. Al-Muhim nama sahabatnya Utsman ibni Affan radhiyallahu anhu. Qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza faragha min dafnil mayyit waqafa alaihi. Utsman ibnu Affan cerita, Nabi itu sallallahu alaihi wasallam kalau selesai menguburkan jenazah, menguburkan mayit, maka Nabi berhenti sejenak, tidak buru-buru pulang. Waqala, Nabi bersabda kepada para sahabat ya sallallahu alaihi wasallam, istaghfiru li akhikum, mohonkanlah ampun untuk saudara kalian. Wasalu lahu at-tasbit, dan mintakanlah ya kepada Allah untuk saudaramu ini yang meninggal at-tasbit, apa? Keteguhan. Fa innahul an yus'alu, karena sesungguhnya dia sekarang sedang apa? Ditanya. Man rabbuka, man nabiyuka wa madinuka. Doanya gimana Pak? Allahumma ighfir lahu, Allahumma tsabbit. Ya Allah, ampunilah dia, ya Allah, teguhkanlah dia. Itu gampang kan? Kita masukkan ke dalam logika. Bukankah doa Nabi itu diijabat? Kenapa Nabi tidak pimpin doa? Kita pikir bareng-bareng ya. Mestinya Nabi angkat tangan doa diaminkan oleh para sahabat, iya nggak? Tapi yang terjadi di masa Nabi, apa kejadiannya Pak? Nabi memerintahkan sahabat, mohonkan ampun untuk saudara kita ini, mintakan keteguhan.
Semuanya mendoakan saudaranya yang meninggal, masing-masing berdoa. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbit. Oke, sabbit. Kalau kita kan sudah ini doa sendiri di sholat tadi. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Itu doa kita ketika kita masih hidup. Lalu kita udah meninggal, Allah udah nggak ijabah lagi doa kita. Makanya butuh didoakan orang yang masih hidup. Ya, Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbit. Enggak Pak, mudah nggak Pak barusan kata saya? Secara logika, doa Nabi diijabah tidak? Iya. Alangkah lebih baiknya Nabi mungkin doa kan? Diaminkan oleh para sahabat. Tapi kejadiannya begitu tidak? Tidak. Wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi SAW. Kalau bertanya, kenapa? Kenapa kok tidak dipimpin aja doa terus diaminkan oleh jamaah? Jawabnya logis. Tidak jarang kita mengaminkan doa, tapi hati kita lalai. Amin, amin. Kita juga nggak tahu apa yang dibaca ustadznya ini. Betul? Perhatiin Pak, ustadznya kalau doa, Rabbana atina fid dunya hasanah. Ini yang lagi doanya buat siapa itu? Rabbana atina, kita, bukan doain yang lagi meninggal. Nah, di sini paham Pak ya? Maka Nabi kembalikan kepada ketulusan hati jamaah yang menghadiri pemakaman, lebih tulus mendoakan masing-masing. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berikanlah keteguhan untuknya. Nah ini untuk yang nggak hafal. Di masjid sini hafal. Allahumma gfir lahu, Allahumma sabbit. Besok ngadirin pemakaman, apa ya doanya kemarin? Pakai bahasa Indonesia nggak apa-apa. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, berilah dia keteguhan. Nah gitu, nggak apa-apa. Allah mengerti seluruh bahasa kok. Kalau Bapak ahli bahasa Sunda, coba gimana terjemahannya? Gimana Pak? Ini ahli hatur nuhun. Gitu Pak ya? Jadi yang sesuai sunnah, semua jamaah yang hadir di pemakaman masing-masing mendoakan si mayit. Dia habis selesai dikuburin itu Pak, ada sunnahnya kita ngambil tanah Pak. Ambil tanah ditabur. Kalau bisa jumlahnya ganjil, 3 kali lah minimal ya. Gitu, ya. Sewajarnya aja. Kita bandingkan dengan riwayat satunya. Ini udah paham belum ini satu hadis ini? Paham ya? Kalau udah kita lanjut ke hadis berikutnya. Agak apa ya bahasanya ya? Beda dikit. Ini asar Pak, bukan hadis, asar. Asar dari Amr ibnul As radhiyallahu anhu. Qala, Amr ibnul As berkata begini. Idza dafantumuni faqimu haula qabri qadra ma tunharu jazurun wa yuqassamu lahmuha. Kalau kalian nanti menguburkan jasadku, jangan buru-buru pulang. Ya, berhenti sejenak di pemakamanku selama penyembelihan unta sampai dagingnya didistribusikan. Ya, berapa jam tuh? Kalau nyembelihnya bareng-bareng banyak orang sebentar Pak. Kan ada yang nyembelih nih, seret. Ada yang ngulitin, nah, tinggal dipotong, dibagi-bagi sebentar. Dan tinggal koordinasi. Lama itu Bapak mikirnya Idul Adha, 30 sapi, 100 kambing, ya lama. 1 unta aja Pak. 1 unta. Ini orang segini banyak kan? Netelin 1 unta, cepet nggak? Cepet ya. Sejenak. Hatta astanisa bikum, sampai aku merasa tenang dengan sebab kehadiran kalian.
Coba orang meninggal itu merasakan hadirnya orang hidup. Makanya bapak kalau kangen sama orang tuanya yang sudah meninggal, ziarah pak. Kita salam, orang tua kita menjawab salam kita. Ya, tahu hadirnya kita di situ. Doakan, ya. Betul doa dari sini nyampe betul. Allah Maha mengetahui kan? Tapi kalau kita datang ke kuburan orang tua kita, orang tua kita juga merasakan kehadiran. Tentunya bahagia, ya senang. Ya bapak aja sih, anaknya udah keluarga, pisah jauh, pas datang senang nggak bapak? Gitu ya. Makanya yang boleh ziarah jauh-jauh, mau keluar kota, mau lewat provinsi, ziarah kemana? Orang tua, makam istri, makam suami, anak, keluarga. Karena ziarah makam tersebut tidak ada keyakinan macam-macam. Ziarahnya murni gara-gara apa? Ya, sayang, kangen, dan murni yang hidup mendoakan yang meninggal. Makanya boleh, walaupun makam orang tuanya di luar provinsi, ya, boleh jauh-jauh. Yang tidak boleh itu ketika mengkeramatkan makam, ya, gitu. Wa'alamu madza uraji'u bihi rusula rabbi, ya. Diam sejenak sampai aku mengetahui apa yang akan dikatakan oleh Munkar Nakir, ya. Rusul di sini, utusan di sini yang dimaksud siapa? Malaikat. Nanti Rasul secara bahasa itu semua utusan Allah, bisa petir, angin, hujan, bisa malaikat, ya. Bisa Tayran ababil, banyak rasa. Wa arsala alaihi, arsala artinya apa? Mengutus, mengirim, ya. Itu ya, Rasul di sini dimaksud apa? Munkar dan Nakir. Sabit dari Nabi, ada hadisnya bahwa malaikat yang menanyai di alam barzakh bernama siapa? Munkar dan Nakir. Tahu nggak bapak fisiknya kayak apa? Hitam kebiru-biruan. Jadi nggak semua malaikat dibayangkan putih ada sayapnya. Emang bapak pernah ngelihat di mana? Ayo, film. Astagfirullahaladzim. Malaikat itu banyak jenisnya pak. Malaikat yang memanggul arsy Allah itu ada berbentuk banteng, satu berbentuk elang, satu berbentuk singa, satu lagi berbentuk manusia. Jarak antara daun telinga dengan pundaknya 700 tahun perjalanan. Jarak dari sini sampai sini pak. Gimana kalau dari kanan ke kiri? Gimana ada 4 malaikatnya? Terus gimana arsy Allah? Nah itu besarnya malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun malaikat Munkar Nakir, Nabi mendeskripsikan mereka itu bentuknya, ya, warnanya hitam kebiru-biruannya. Ya jangan dibayangin bapak, sesat nanti. Itu bicara tentang ghaib, kita nggak bisa membayangkan, ya. Nah di sini Imam Syafi'i rahimahullah, ya, di dalam mazhab Syafi'inya menyebutkan. Nah ini tentang hadiah ini pak, menghadiahkan bacaan Al-Quran untuk si mayit. Sampai nggak pak? Bapak mazhabnya mazhab apa? Syafi'i atau Hambali? Kalau Hambali nggak nyampe pak. Kalau Hambali sampai. Kita baca Quran dihadiahkan untuk si mayit, menurut mazhab Hambali, Imam Ahmad bin Hanbal sampai. Tapi kalau kita ngaku-ngaku mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i berpendapat tidak sampai. Ayo, mazhab mana bapak? Hambali apa Syafi'i? Tanya sama kiainya. Dalam mazhab Syafi'i, menghadiahkan pahala untuk si mayit tidak sampai. Dalilnya mana? Al-Quran pak. An-Najm ayat 39. Monggo diperiksa. Ya, An-Najm ayat 39. Nanti kita bawakan hadis, tenang aja.
seorang ibu yang meninggal mendadak, anaknya datang kepada Nabi, anaknya tanya, ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau aku sedekah atas nama ibuku sampai tidak pahalanya? Sampai. Nah gimana ini? Ayat bilang, udah dibuka belum An-Najmnya? Ayat bilang nggak sampai, hadis bilang sampai. Kita bahas bareng-bareng. Biar clear. Biar nggak ada ngawang-ngawang pikirannya ya. Tapi kalau kelar kajian jam 9 gimana nih Pak? Insya Allah dicatat niatnya Pak. Ya. Kata Allah, wa alaysa lil insani illa ma sa'a, dan bahwa manusia itu tidak memperoleh kecuali apa yang dia usahakan. Dia dapat pahala baca Quran kalau dia yang baca. Paham Pak? Jadi yang dapat pahala baca Quran siapa? Ya yang baca. Itu. Mohon maaf Pak. Ini persepsi saya, bisa salah bisa benar, silakan dikoreksi. Mungkin jangan-jangan gara-gara pemahaman kalau sudah meninggal bisa di ngajiin, kirim Al-Fatihah, kirim surah Yasin ya, dikhotamin Qurannya. Di beberapa daerah kuburannya itu di ngajiin Pak sampai khatam Quran. Mungkin di beberapa orang pemahamannya, oh saya meninggal bisa dikirim bacaan Quran. Akhirnya sepanjang hidup semua yang dilarang sama Allah dilanggar. Dilanggar ini bukan di musola Pak, dia kan dibantah ya, dilawan. Karena apa? Gampang, yang penting punya uang. Nanti saya meninggal tinggal selamatan. Nah hati-hati ini. Tapi kalau kita pegang teguh, saya tidak mendapatkan kecuali apa yang saya lakukan, apa yang saya usahakan. Ibadah itu Pak selama hidupnya. Nah ini kekurangan sama kelebihannya di situ Pak ya. Itu. Jadi kalau kita ngaku mazhab Syafi'i, kembali ke ayat ini nih. Inilah yang benar yang menjadi pedoman mayoritas ulama sebagaimana yang dinukil oleh Az-Zubaydi dalam kitab Ithafus Sadah Al-Muttaqin juz 10 halaman 369 dari Ibnul Qattan. Bingung Pak? Gak usah bingung, pahami ayatnya aja. Sudah dimengerti Pak? Rumusnya dari Al-Quran, Allah yang ngajari, An-Najm ayat 39, manusia tidak mendapatkan kecuali apa yang dia usahakan. Pegang dulu. Nah, baru nanti kita ke ini, ke hadis tadi itu. Tapi pelan-pelan. Ya, Bapak mah sukanya to the point. Pelan-pelan ya, santai tapi nyampe gitu ya. Oke. Kita bawakan dulu Al-Hasyr ayat 10. Al-Hasyr ayat 10. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, berarti orang yang masih hidup apa yang udah meninggal? Masih hidup, datang setelah mereka ya. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Rabb kami, ampunilah kami. Wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, yang telah duluan beriman. Mendahului maksudnya di situ apa? Meninggal. Bedakan ngirim pahala dengan mendoakan si mayit, sama tidak? Beda. Kalau mendoakan si mayit, seluruh manusia, seluruh orang mukmin Allah ijabah doanya. Jadi yang benar itu bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sayang sama si jenazah ini, mungkin yang meninggal saudara, teman ya. Yang benar ngapain? Doakan. Kalau secara umum, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Asing Pak? Itu sering saya baca, bukan sering, tiap Jumat itu saya baca Pak.
Nah, yang lebih familiar, Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Hafal tidak Bapak? Bapak Ibu baca doa yang tadi, ya. Allah tulis kebaikannya sejumlah orang mukmin yang masih hidup, yang sudah meninggal. Ya Allah, berapa miliar? Allah tulis kebaikan Bapak barusan sejumlah itu. Dari zaman Nabi Adam Pak orang mukmin. Ya, dan seluruh orang mukmin. Berapa miliar sekarang di dunia ini orang mukmin? Nah, doanya gimana tadi? Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Itu kalau kita bacanya sambil tadabbur, bersih hati dari hasad. Kita kepengen semua orang mukmin itu diampuni dosa-dosanya. Kita pengen semua orang mukmin masuk surganya Allah. Bersih hatinya dari hasad. Kalau doanya sambil ditadabburi, ya. Kan hati yang berpenyakit nggak rela orang yang dia benci masuk surga, bener nggak? Malah nyumpain keburukan kan? Nah itu hati-hati yang berpenyakit ya kan? Itu. Jadi yang benar adalah mendoakan ampunan, bukan ngirim pahala. Paham nggak maksudnya? Yang berikutnya, ini kolom komentarnya dinyalain enggak kan? Nanti jadi debat di situ ya. Yakin saya jadi debat nanti. Kembali ke sini lagi. Ini yang tadi saya bacain hadisnya. Dari Aisyah radhiyallahu anha, itu hadisnya kuat ini, muttafaqun alaih, Bukhari Muslim. Anna rajulan qala lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ada seorang laki-laki berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Inna ummiya, sesungguhnya ibuku, uftulitat, mati secara mendadak, ya, wafat, nafsuha, ya, dicabut nyawanya secara mendadak, wa uraha law takallamat, dan saya punya pandangan seandainya sebelum meninggal ibuku itu berwasiat, nah gitulah, tasaddaqat, pasti ibuku berwasiat supaya aku sedekah. Fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am. Kata pemuda tadi, kalau aku sedekah atas nama ibuku itu, apakah ibuku dapat pahalanya? Ya. Kalau aku mengeluarkan sedekah untuk ibuku, apakah ibuku dapat pahala? Nabi jawabnya apa? Naam, iya. Udah mulai bingung belum? Saya bikin bingung lagi ya. Tadi kata Allah, seseorang tidak mendapatkan kecuali apa yang dia lakukan atau usahakan. Lah tapi ini yang sedekah anaknya, kok ibunya dapat pahala? Anak adalah hasil usaha orang tuanya, nggak ada yang bertentangan. Hadis mustahil bertentangan dengan Al-Quran. Makanya gabungkan riwayat-riwayat yang lain. Kata Nabi SAW, al-waladu min kasbil walid. Anak adalah hasil usaha orang tua. Maka saya punya pandangan, ya, kalau yang sedekah anaknya, walaupun dia tidak niatkan buat ayahnya, buat ibunya yang sudah meninggal, otomatis bapak ibunya dapat pahala. Saya jazmkan lagi Pak ya, semua kebaikan yang dilakukan oleh seseorang, kedua orang tuanya merasakan manfaatnya, maslahatnya. Tuh, untungnya kalau punya anak yang soleh dan soleha. Makanya pendidikan anak kan dari usia dini Pak. Jangan sampai anak kita salah pergaulan. Allah tidak akan menyia-nyiakan usaha kita. Dicari sekolah yang bagus dari PAUD, TK, SD, SMP, SMA, mondok, ya enggak?
supaya anak kita tidak salah jalan. Ya, supaya ketika kita meninggal, pahala kita masih terus mengalir atau berlanjut. Gitu. Udah paham sekarang Pak ya? Nah, itulah pentingnya kita punya anak soleh dan soleha. Ya. Jadi nggak ada yang bertentangan. Wallahu a'lam bishawab. Nanti kesimpulannya kalau di tengah para ulama ya, kalau menghadiahkan pahala untuk si mayit bentuknya sedekah sampai pahalanya. Ada itu yang lebih umum lagi pendapatnya, walaupun nggak ada hubungan darah. Misalnya saya sedekah atas nama teman saya atau sahabat saya gitu, itu ada yang berpendapat sampai. Tapi sedekah karena ada dalilnya. Tapi kalau menghadiahkan pahala bacaan Quran, mohon maaf, saya tanya, mampu nggak sahabat kirim Al-Fatihah untuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Mampu tidak? Mampu, gampang. Ila hadratin Nabi, ya kan? Al-Fatihah. Gitu. Bisa nggak sahabat? Bisa, tapi pertanyaannya, dilakukan tidak oleh sahabat? Tidak. Mohon maaf, kita jawab secara logika lagi. Setiap kita baca Al-Quran, baca surat apapun termasuk Al-Fatihah, Nabi itu udah pasti dapat pahalanya. Kita belajar Quran dari siapa? Nah, paham maksud saya? Itu maksudnya. Itu. Jadi nggak usah kita menghadiahkan Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua, bahkan bukan Al-Quran dong, semua kebaikan yang kita lakukan di dalam Islam ini, Rasulullah SAW itu berlimpah-limpah pahalanya. Karena Islam dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masuk logika? Nah, gitu. Ya, jadi semua kebaikan yang kita lakukan, Nabi Muhammad SAW dapat manfaatnya. Orang kita kenal tauhid dari Nabi, kita kenal akidah dari Nabi, kita tahu ibadah yang benar dari Nabi, ya kan? Demikian. Ditambah lagi hadis, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas." Apabila seorang manusia meninggal, terputus amalannya, terputus kecuali 3. Yang pertama, shadaqatin jariyah, sedekah. Cari ladang pahala kita Pak, ada masjid, buka donasi, bismillah Pak, walaupun 2.000, 5.000, 100.000. Ada sekolah-sekolah Islam, bismillah Pak. Saya itu berapa kali posting apa? Wakaf Quran itu langsung japri ke saya, ya. Saya beliin mushaf, alhamdulillah dibaca oleh siswa-siswa kita. Ya, kita kan sekolah ada tahfiz kan. Nah, itu yang sudah lulus Iqra 6 kita hadiahkan Al-Quran. Ya. Kita stok di sekolah. Ya, itu pahalanya mengalir Pak. Ya, shadaqatin jariyah. Apalagi Pak? Bapak tanam pohon. Nah, ini kita lagi darurat ini. Di mana-mana banjir, gara-gara apa? Ayo, ya kan? Itu sudah dijelaskan oleh Nabi. Seseorang nanam pohon, semua makhluk yang menerima manfaatnya itu, kita kebagian pahalanya. Kalau di hadis pohon kurma Pak. Tapi kan kalau saya ngomong pohon kurma, Bapak menghayal. Saya bilangnya pohon mangga ya. Kalau pohon mangga kan sering ketemu kan? Bapak nanam pohon mangga. Ada burung bikin sarang di pohon tersebut, Bapak dapat pahala. Ada tukang ojek berteduh di bawah pohon tersebut, entah kepanasan, entah kehujanan, dapat pahala Bapak. Ya kan? Ada codot, tahu codot nggak Pak? Bahasa mana itu codot? Mangga mateng, keroak. Kemarin bilang astagfirullah, sekarang alhamdulillah. Bapak dipaksa sedekah. Ayo. Mana mungkin Bapak potel mangga yang matang sengaja taruh di teras buat codot lah. Ada yang kayak gitu? Allah paksa Bapak sedekah.
Ya, mulai sekarang kalau ada buah mangga Bapak kroak, alhamdulillah, ya kan? Semuanya dihitung pahala, Pak. Semua dihitung pahala. Nah, gitu ya. Apalagi yang Bapak tanam ribuan pohon jadi hutan, satu daerah provinsi selamat dari musibah banjir. Besar pahalanya. Bapak tahu nggak hadis tentang hutan, Pak? Kata Nabi SAW, seandainya besok hari kiamat, ya, kemudian di tanganmu ada benih, tanam. Nabi yang bilang begitu, Pak. Seandainya besok hari kiamat, tapi di tanganmu ada benih, tanam. Saking orang mukmin itu sangat ghirohnya besar terhadap apa? Pahala jariah. Nah itu. Jadi sebelum ada kejadian-kejadian itu, Islam itu sudah mengatur sedemikian rupa sedetail itu. Ya, ini yang pertama apa? Sedekah. Apalagi Pak yang lain sedekah jariah? Gali sumur. Nah, di mana ada apa masih kekeringan itu kan ya? Gali sumur. Maksudnya ini berbuatnya sekali doang, tapi kan manfaatnya terus menerus ya kan? Itu namanya jariah. Pak. Termasuk Bapak nyumbang karpet masjid. Gara-gara karpet tersebut teman-teman sholat tidak kedinginan. Sebagian orang Pak faktor U, duduk di lantai masuk angin, bener nggak? Subhanallah. Dan masih banyak lagi Pak, masih banyak lagi pahala jariah. Termasuk kalau Bapak suka ngasih makanan, apalagi ngasihnya sering, makanannya itu mendarah daging, jadi tenaga orang mukmin tadi ibadah gara-gara makanan yang Bapak kasih. Maka Bapak juga dapat pahala jariah. Dengan sebab makanan itu, orang itu punya tenaga, kemudian menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas ya, keutamaan sedekah makanan ya, sudah dibahas. Yang kedua, au ilmun yuntafa'u bih. Apa? Ilmu yang bermanfaat. Ini mencakup ilmu duniawi dan ilmu agama. Sebagai contoh, Bapak-bapak apa ibu-ibu nih yang dicontohin? Yang mana? Ibu-ibu. Oke. Seorang ibu seneng bikin kue. Diajarinlah sama temennya ini bikin kue. Masya Allah berhasil. Enak kuenya. Gara-gara ibu tadi ngajarin temennya bisa bikin kue, dia buka usaha. Tuh. Maka kalau ibu tadi yang ngajarin bikin kue tadi tulus lillahi ta'ala, selama usaha itu berjalan, sebanyak itulah pahala yang mengalir untuk ibu yang mengajarkan tadi. Tapi saran saya ibu, kalau ibu punya usaha kue, ngajarinya jangan temen deket rumah, matiin usaha sendiri. Bener nggak? Karena agama Islam ini agama yang logis ya. Nanti ibu sendiri yang nyesel. Usaha dia besar, buka cabang di mana-mana, usaha kita mati. Itu harus dipikirkan juga ya. Makanya rumah makan yang besar biasanya ada apa? Resep rahasia. Ya kan? Bener nggak? Nah, itu harus dipertimbangkan juga ya. Gak bisa sembarangan ngajarin. Ini bagi orang-orang yang punya usaha. Jangan menyesal di kemudian hari. Kalau bapak-bapak ngajarin apa Pak? Nasi goreng. Nah, sama, misalnya bapak pintar bikin nasi gorengnya enak tuh. Kalau mau ngajarin temennya, saya saranin jangan temen dekat rumah. Kapan waktu bapak buka usaha nasi goreng kan? Jadi saing sendiri, kompetitor sendiri, ya kan? Nah, jangan ya. Apalagi ilmu agama. Ini nih bapak-bapak ibu-ibu harus paling semangat berlomba-lomba mengajarkan Al-Fatihah kepada anaknya. Kenapa? Al-Fatihah itu rukun sholat. Ayo, anaknya ini bisa baca Al-Fatihah gara-gara siapa? Bayangin, seumur hidup dibaca sama dia. Ya kan? Sama juga belajar ngaji.
Kalau memang Bapak Ibu bisa nanganin sendiri, ya, Bapak Ibu dulu pernah ngaji, bacaannya bagus, ajarin sendiri anaknya. Supaya pahalanya luber-luber mengalir kepada Bapak Ibunya. Tapi kalau memang kita memang kurang bisa ngajinya, boleh panggil ustadz ke rumah atau titipin ke masjid musola ya, TPA gitu, dilesin, nggak apa-apa. Makanya saya heran, ada orang tua minta anaknya diajarin apa ngaji ya sama ustadz atau ustadzah datang ke rumahnya, tapi orang tuanya nggak bisa baca Quran. Kenapa nggak sekalian aja belajar ibunya bapaknya itu, ya nggak? Ah itu saya pernah itu saya ngisi ceramah kayak gitu, ya. Besoknya Pak, saya suruh datang ya, di Taman Krakatau sampai sekarang masih lanjut dari sebelum COVID Pak. Satu keluarga itu belajar ngaji Pak. Iya, udah haji dua-duanya, ibu haji, pak haji, anaknya dua, semuanya dari ikro satu Pak. Nggak malu mereka, masya Allah. Ya, ya itu malu yang terpuji. Ya, malunya kalau berbuat dosa, tapi kalau berbuat baik nggak boleh malu. Itu satu keluarga Pak, suami istri sama anaknya dua, anaknya udah kuliah semua, bukan masih kecil, udah kuliah. Ayo belajar bareng-bareng dari ikro satu lagi, ikro dua, ikro tiga. Jadi habis apa namanya ngaji semuanya, tutup baru pengajian. Itu terus dari sebelum COVID sampai sekarang masih istiqomah, alhamdulillah. Ya. Jadi saran saya bahwa Bapak Ibu ini kalau memang belum bisa ngaji, ya jangan malu. Ikut les. Masa iya anaknya ngajinya bagus, ya? Kalau perlu Bapak Ibu punya karakter tidak mau kalah sama anaknya. Itu karakter yang bagus itu. Anak saya misalnya TK nih, udah hafalan sampai azal-zalah. Saya baru al-bayyinah. Nah, kejar, jangan mau kalah sama anaknya. Terus sambil dimakan anaknya kan tempel juga ya ke bawah. Tidak sedikit bapak-bapak ibu-ibu ngerti bahasa Arab gara-gara barengi anak-anaknya, bener gak? Jadi tahu ini burtukolun apa burtukolun? Jeruk. Nah ini ngerjain PR anaknya itu, ya kan? Madrasatun, gak apa-apa belajar bareng sama anak ya, subhanallah. Ya, jadi ilmu yang bermanfaat. Bapak Ibu ngajarin sekali, tapi ilmunya dipakai terus-terusan. Selama itulah kita dapat pahala. Ya. Ada ilmu yang bermanfaat itu yang diajarin sama guru ngaji saya, Pak. Diajarin sama guru ngaji saya rasakan manfaatnya dan saya ngajarin ke semua yang lain-lain. Ajaran apa, Pak? Kalau kita dihina sama orang lain, diledek, ya, direndahkan, bilang apa Pak? Alhamdulillah. Itu ajaran guru ngaji saya itu Pak dari dulu. Waktu kecil saya nggak paham, dihina kok alhamdulillah. Nggak paham dulu waktu kecil. Tapi yang namanya anak kecil kan samina wa ata'na ya. Iyain aja. Pas sudah dewasa baru paham, oh iya ya. Bahwa tidak ada yang berhak dipuji oleh yang tidak ada yang berhak dipuji kecuali Allah. Iya benar. Yang kita dihina memang diri kita hina kan? Ini logika lagi Pak. Ada seseorang benci sama saya. Dia tahu satu keburukan saya. Dia hina saya. Logikanya apa? Anda baru tahu satu keburukan saya. Padahal ribuan keburukan saya Allah tutupi. Ya enggak? Baru satu ini ketahuan saya dihina kayak apa. Bagaimana kalau dia tahu bagaimana saya aslinya? Makanya bilang apa? Alhamdulillah. Ya. Allah Maha tahu kan Pak? Allah Maha tahu, Allah tahu keburukan kita kan? Bukannya Allah menghinakan kita, Allah malah jaga aib kita. Nggak bersyukur kan? Alhamdulillah. Nah itu salah satu ilmunya. Yang ketiga Pak, yang terakhir. Awaladin salihin yad'ulah. Apa yang terakhir? Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Ayo kita ujian sebentar ya. Harusnya kan udah materinya udah beres nih. Kita evaluasi. Bagaimana kalau ada seorang anak
Mungkin dia sakit hati sama orang tuanya. Dulu waktu kecil diperlakukan tidak adil, misal. Ternyata anak ini sudah besar, jadi anak soleh. Hafal Quran, sholat 5 waktu dijaga misalnya ya. Tapi karena dia sakit hati sama ibunya, sama bapaknya, dia nggak mau mendoakan orang tuanya. Nggak mau itu dia bilang, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Nggak mau itu. Gimana kalau ada kasus begitu? Hah? Anak itu nggak saleh berarti. Dia sakit hati gara-gara orang tuanya nggak adil. Bapak, ibu, ayo kita buang kesombongan kita jauh-jauh. Bukan hanya ada anak durhaka, tapi ada juga orang tua yang durhaka. Betul nggak? Orang tua yang nggak ngajarin sholat, yang nggak ngarahin sholat. Nah, kalau orang tuanya begitu gimana? Tenang aja, saya ngedukung orang tua kok. Kita balik lagi ke mode awal. Semua kebaikan yang dilakukan anak tadi bermanfaat untuk orang tuanya. Jadi meskipun anak yang nggak bilang Rabbi firli wali walidayya, tetap semua kebaikan yang dilakukan anak itu mengalir untuk orang tuanya. Syaratnya anaknya sama orang tuanya sama-sama mukmin. Nanggap Pak ya, Bu ya? Itu ya. Nanti Allah sendiri yang akan menundukkan hati anak itu. Akhirnya sadar, oh iya ya, kok saya ingat kesalahan orang tua saya yang 1-2 doang. Saya kok melupakan bagaimana ibu saya hamil saya, ibu saya menyusui saya, ibu saya melahirkan saya kan? Nah, nanti Allah yang menundukkan. Bagaimana ayah saya capek cari nafkah di luar sana. Nah, nanti Allah yang akan membukakan hatinya. Makanya saya kalau kemarin di masjid ini saya kajian anak-anak praktek sholat, saya ajarkan kepada anak-anak setiap ketika sujud habis doa subhana rabbil a'la ya, atau subhana rabbil a'la wa bihamdi, saya ajarkan doa apa? Rabbi firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kenapa saya taruh di sujud? Ayo hitung-hitungan. Kalau sehari semalam sholat kita berapa rakaat? 17. Satu rakaat berapa kali sujud? 2. Ya kan? Satu rakaat 2 kali sujud kan? 2 kali 17 berapa? Oke, 34 kali 365. 12.000 sekian. Ayo, kalau si anak ini mendoakan orang tuanya di setiap sujudnya, dalam 1 tahun dia mendoakan orang tuanya berapa kali? 12.000 lebih. Sayang kan kalau orang tuanya tidak didoakan. Nah, dari situlah saya ambil kesimpulannya. Kembalinya kepada ayat wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidaini ihsana. Ya, bahwa orang yang paling berhak menerima kebaikan kita, orang yang yang berhubungan dengan kita ya, setelah kita menyembah Allah, mentauhidkan Allah, siapa? Orang tua kita. Ini bukan pelajaran buat anak-anak doang, Pak, buat kita semua. Kita punya orang tua nggak? Doakan orang tua kita di dalam sujud kita. 12.000 lebih. Kalau kita rutin doakan orang tua kita di dalam sujudnya. Subhanallah. Jadi jangan, makanya yang teliti ya. Saya sujudnya agak lama kan. Nah, itu biar kita ada waktu untuk mendoakan kedua orang tua kita. Balik ke sini lagi. Di masa Nabi ada jenazah lewat, kemudian orang-orang sekitarnya memuji. Emang manusia itu begitu Pak, agak sulit menahan lisan. Nah, iya bener gak? Orang-orang ngomongin tuh, udah meninggal masih diomongin. Bener gak Pak? Jenazah tadi lewat, orang-orang sekitar ngomong, tapi ngomongin yang bagus. Dipuji nih jenazah tadi. Nabi bilang, wajaban. Kemudian lewat lagi jenazah lain,
Orang-orang ngomongin jenazah nih, tapi ngomong yang jelek, Pak. Bayangin. Kebayang dulu jenazah ini waktu hidup kayak gimana kelakuannya? Nabi tidak tegur orang yang ngomongin jenazah ini, Pak. Nabi bilang, wajabat. Ya ini kadang-kadang gimana terhindar dari ghibah kalau dia berbuat dosanya terang-terangan. Makanya Nabi bilang apa? Sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati mu'afan illal mujahirun. Setiap umatku pasti dimaafkan kecuali mujahir. Itu masuk bahasan para ulama, tidak termasuk ghibah ngomongin orang yang orang ini berbuat dosanya terang-terangan. Jadi ada dua jenazah yang lewat. Satu jenazah lewat, orang sekitar yang ngomongin kebaikannya, Nabi bilang apa? Wajabat. Jenazah kedua lewat, orang sekitar ngomongin keburukannya, Nabi bilang apa? Wajabat. Umar ibn Khattab hadir di situ. Nanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma wajabat?" Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang wajib? Wajabat itu artinya apa? Wajib. Jenazah lewat, dia omongin kebaikannya, wajib. Jenazah lewat, dia omongin keburukannya, wajib, kata Nabi. Umar nanya, apanya yang wajib ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, haza asnaitum alaihi khairan wajabat lahul jannah. Ini jenazah yang pertama, manusia memuji kebaikannya, maka dia wajib masuk surga. Yang nyangsiin siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jenazah yang kedua. Hadza asnaitum alaihi syarran, manusia memuji keburukannya. Kan kita kenal bahasa Indonesia, ada sindiran. Memuji tapi maksudnya apa? Menghina. Bener gak? Bagus banget bajunya. Tapi maksudnya kemana gitu kan, paham ya? Nah, tapi lafadznya asnaitum, pujian. Tapi pujian untuk keburukan ya. Maka wajabat lahun nar, dia wajib masuk neraka. Ini hati-hati nih. Kalau ada yang nanya, kok di situ sahabat gibahin jenazah nih? Nabi nggak tegur? Tadi jawaban ulama. Ada yang tidak termasuk gibah, atau kalau mau dibilang gibah, tapi gibah yang tidak dilarang, ngomongin siapa? Seseorang yang berbuat dosa terang-terangan, udah nggak punya malu lagi. Ya, dia berbuat dosanya di depan manusia. Ya kita nggak usah ngomongin, semua manusia juga tahu. Maka Nabi bilang wajib masuk neraka. Nauzubillah. Ini hadis secara umum, Pak ya. Boleh ceritakan secara umum. Jangan disebut namanya ya. Kembali ke sini lagi. Di masa Umar terjadi ada apa? Satu jenazah lewat di depan Umar, kemudian sahabat-sahabatnya memuji kebaikannya. Umar bilang, wajabat. Jenazah berikutnya lewat, sahabatnya memuji dengan keburukan, ya. Maka Umar bilang, wajabat. Abul Aswad nanya, ini namanya asar ya. Abul Aswad nanya, wahai Umar, wa ma wajabat ya Amirul Mukminin? Apa yang wajib wahai Amirul Mukminin? Umar langsung baca hadis. Qultu kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayyuma muslimin syahida lahu arba'atu bi khairin adkhalahu Allahul jannah. Ya, jenazah siapa saja ya, seorang muslim yang meninggal kemudian disaksikan oleh 4 orang saksi bahwa jenazah ini orang baik, Allah akan memasukkan dia ke dalam surga. Fakulna, tabiin yang di situ nawar, gimana kalau yang bersaksi 3 orang? Kata Umar, wasalasa, 3 juga masuk surga. Bagaimana kalau 2 orang yang bersaksi? 2 juga. Summa lam nas'alhu 'anil wahid. Sampai 2 dong, Pak.
Nggak sampai nanya gimana kalian bersaksi satu dong. Enggak ya. Ingat nggak ayat tentang hutang? Minimal saksinya berapa? 2. Kalau yang dapat saksi 1 orang doang gimana? Yang laki-laki satunya ganti 2 orang perempuan. Jadi saksinya 1 laki-laki yang adil ditambah 2 orang perempuan yang adil. Gitu ya. Namun di dalam Islam apa? Laki-laki itu dihitung 2 kalinya perempuan ya, dalam hal persaksian maupun pembagian waris. Ya, itu sudah warid di dalam banyak dalil. Kata Nabi SAW, "Ma min muslimin yamutu lahu salasatun lam yablughul hinsa illa adkhalahu Allahu al-jannata bifadli rahmatihi iyyahum." Tidaklah seorang muslim Allah uji dengan wafat 3 anaknya. 3-tiganya belum baligh. Maka pasti Allah masukkan ke dalam surga. Siapa? Orang tuanya. Kalau anaknya udah pasti, orang belum baligh. Benar nggak? Nah, makanya dimaksud Allah masukkan ke dalam surga siapanya ini? Orang tuanya. Makanya sabar. Bapak ibu ya yang sudah punya anak, ingat anak itu adalah titipan. Anak-anak kita itu milik Allah murni. Suatu saat Allah ngambil yang Allah titipi, boleh nggak kita marah? Sabar, ya. Jangankan anak kita, diri kita aja milik siapa? Milik Allah. Makanya Allah katanya, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami ini milik Allah dan kami akan dikembalikan kepada Allah. Makanya yang benar, jangan telah berpulang kepada Allah, telah berpulang ke rahmat Allah. Jangan. Yang benar telah berpulang kepada Allah. Jangan ditakwil kepada rahmat Allah. Ya, karena betul-betul orang ini menghadap Allah. Kan beda Allah sama rahmat Allah, sama tidak? Beda. Nah ini yang biasa ngumumin ya. Nanti dirubah. Telah berpulang kepada Allah. Nah, yang benar itu. Jangan telah berpulang ke rahmat Allah. Yang benar telah berpulang kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang berikutnya, kata Nabi SAW, La yamutu li ahadin minal muslimina salasatun minal walad la tamassuhu an-naru illa tahillatal qasam. Tidaklah seorang muslim diuji oleh Allah meninggal 3 anaknya, melainkan orang muslim ini tidak akan disentuh api neraka. Gak akan disentuh. Kecuali Allah hanya memenuhi janjinya. Apa yang dimaksudnya? Ayo bareng-bareng buka surah Maryam. Ayat berapa ini? 71. Apa kata Allah? Wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Bapak baca terjemahannya coba. Takut nggak? Takut nggak Bapak? Coba baca terjemahannya. Tidaklah setiap kalian pasti akan masuk ke dalam neraka. Semuanya Pak, semuanya. Wa in minkum illa wariduha. Allah jazmkan itu pakai janji. Kana ala rabbika hatman maqdi. Itu adalah perjanjian. Allah pasti menunaikan janjinya. Oh, setiap kalian pasti akan mendatangi neraka. Bayangin. Lanjutan ayatnya Pak. Wa nunajjil ladzina taqaw. Apa? Wa nadharuz zalimina fiha jithiya. Allah selamatkan siapa? Orang-orang yang bertakwa. Ada ulama yang menafsirkan kalau orang bertakwa mendatangi neraka itu sekedar lewat di atas as-sirat. Ya, siratal mustaqim apa? As-sirat ya. Kalau siratal mustaqim maksudnya Islam. Bukan jembatan siratal mustaqim ya. As-sirat. Qadarullah ini belum beres. Ya udah besok babnya safar aja ya. Ini 2 hadis doang kok. Misalnya kita beresin besok ya, pekan depan
Tapi judul babnya tentang safar, insya Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.